Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait dengan jadwal pendaftaran P3K teman-teman ya. Nah, di sini admin akan menyampaikan informasi dari BKN ya, dari Badan Kepegawaian Negara terkait jadwal pendaftaran. Jika lihat pendaftarannya itu ada di akhir September. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Badan Kepegawaian Negara bkn.go official bkn.go.id. Alternatif 1, pendaftaran dan pelaksanaan seleksi di tahun 2024. Nah, ini teman-teman ya. Oke, kegiatan pertama, pengumuman seleksi tanggal 26 September 2024, tanggal berakhirnya itu 10 Oktober. Nah, di sini kita lihat tanggal 26 September, tanggal awal dan tanggal akhirnya itu ada di 10 Oktober. Pendaftaran seleksi tanggal 27 September dan tanggal berakhirnya tanggal 21 Oktober. Seleksi administrasinya itu 27 September sampai 31 Oktober. Terus pelaksanaan, nah ini. Di sini jika kita lihat, ini pelaksanaan seleksi kompetensi P3K itu di tanggal 2 Desember sampai 19 Desember 2024. Nah, untuk pengumuman hasil P3K tanggal 26 Desember 2024, tanggal berakhirnya 19 Januari. Usul penetapan NIP 3K-nya 21 Maret 2025 sampai 19 April 2025. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika kita lihat di sini, ini memang kita lihat seperti dari Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait hal tersebut, nah di sini kita melihat di media JPNN teman-teman ya. Jumat 6 September 2024 di pukul 16, jadwal pendaftaran P3K 2024 BKN mengatakan disepakati alternatif 1. Nah, ini teman-teman ya. Alternatif 1. Nah, ini dia tadi pelaksanaan seleksi kompetensi P3K. Inilah jadwal pendaftaran P3K 2024 yang telah disetujui pemerintah dan DPR RI. Foto tangkapan layar dokumen BKN. Pemerintah dan Komisi 2 DPR ya, akhirnya menyepakati jadwal pendaftaran P3K 2024 setelah melalui pembahasan alot yang berlangsung sejak Kamis tanggal 5 ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga hari Jumat tanggal 6. Jadi disepakati melalui pembahasan sejak dari tanggal 5 atau hari Kamis sampai dengan tanggal 6 September atau di hari Jumat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah semua sudah jelas. Teman-teman honorer jangan lupa mendaftar tanggal 27 September ya. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR, Bapak Mardhani Alisera, kepada media jpnn.com pada hari Jumat. Jadi ini bocoran langsung dari Bapak Mardhani Alisera kepada media teman-teman ya. Media jpnn.com pada hari Jumat. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, Badan Kepegawaian Negara, yaitu Pak Harmen mengatakan, nah ini, ada 4 alternatif jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi P3K 2024. Namun, yang disepakati pemerintah dan DPR RI adalah alternatif 1. Nah, yang tadi teman-teman ya, yang ada di atas. Kebetulan tadi malam saya tidak bisa ikut rapat karena ada rapat di Bandung. Cuma, informasi dari pejabat BKN yang hadir, kesepakatannya pakai alternatif 1. Dari 4 ya, dari 4 alternatif tadi. Ini disampaikan oleh Pak Harmen juga kepada media jpnn.com. Jadi selain dari Pak Mardhani Alisera dari Komisi 2, ini juga ada informasi dari Pak Harmen ya kepada media juga, kepada media ini ya. Adapun jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang disetujui. Nah, ini kembali diperjelas oleh media jpnn.com karena tadi kan tangkapan layar teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah pengumuman seleksinya 26 September sampai 10 Oktober 2024. Sedangkan pendaftaran seleksi yaitu 27 September sampai 21 Oktober 2024. Nah, ini pendaftarannya teman-teman ya. Selanjutnya, seleksi administrasi 27 September sampai 31 Oktober 2024. Nah, ini seleksi administrasinya. Dan kita lihat lagi. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2 Desember
2 Desember sampai 19 Desember 2024. Terus pengumuman hasil P3K 26 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025. Dan usul penetapan nih P3K-nya 21 Maret sampai dengan 19 April 2025. Jadi ini sudah menyeberang teman-teman ya ke bulan April di 2025. Selain itu, nah ini hasil kesepakatan rapat pemerintah dan Komisi 2 DPR RI yang dipimpin Junimar Girsan sebagai berikut. 1. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Jadi ini hasil kesepakatannya ya. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, yaitu dalam hal ini Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, berkomitmen. Nah ini, berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN selambat-lambatnya Desember 2024. Sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sebesar 99,99% sesuai hasil verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ya. Oke, terus yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP berdasarkan kriteria sumber pembayaran tenaga non-ASN. Jadi BPKP itu memperval yang sumber pembayarannya ya, atau gaji. Kedua, penyelesaian penataan tenaga non-ASN tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah sepakat agar tenaga non-ASN yang terdaftar namun tidak terdapat dalam usulan formasi pada seleksi P3K 2024 diangkat menjadi P3K per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau PP-nya ya. Jadwal pendaftaran dan tahapan pelaksanaan seleksi 2024 dimulai sejak tanggal 26 September sampai 31 Desember 2024. Jadi ini. Nah, teman-teman ya. Nah, selain daripada ini, dari Kementerian Agama juga sudah memberikan bocoran atau men-spill terkait jadwal ini. Nah, kita bisa mendengarkan penjelasan dari Kemenak juga dan juga informasi dari Komisi 2 bersama Menpan RB dari tempat rapatnya ya. Oke, kita lihat bersama-sama atau dengarkan bersama-sama. CPNS dulu. Loh, bagaimana yang P3K? Sabar. Nanti yang P3K mungkin nih bocorannya ya akhir September atau awal Oktober lah kira-kira. Tapi yang sekarang yang 20.772 khusus untuk calon pegawai negeri. Ini hari lebih kita membahas terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN yang insya Allah penataan insya Allah nanti akan selesai dimandatkan oleh teman-teman DPR sesuai dengan undang-undang sampai di Desember tahun 2020. Tentu ini suatu rapat yang betul-betul menguras tenaga dan pikiran dari pihak pemerintah, Kemenpan, BKN, dan kementerian lain, termasuk dengan Komisi 2. Tentu harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia, khususnya ASN dan tenaga honorer, dengan selesainya penataan menyangkut khusus tenaga honorer, semua bisa terpuaskan. Ya, harapan kami nanti ya instansi silahkan nanti mempersiapkan diri, jangan sampai karena proses di instansi masing-masing di Pemda sampai mengganggu hak-hak teman-teman ASN yang mestinya mendapatkan kesempatan pada tahun 2020. Siap.